persaingan tidak. Salah satunya yaitu monopolistik, misalnya pasar persaingan monopolistik. Bu, kok namanya mirip-mirip ya dengan monopoli ya, gitu ya. Nah, ini beda. Kalau monopoli itu apa namanya, hmm, dia penjualnya hanya satu. Tapi kalau monopolistik itu dia eh, banyak penjualnya, tapi dia punya diferensiasi, gitu ya. Punya diferensiasi. Teman-teman tahu nggak diferensiasi apa? Different itu dari kata beda. Jadi produk dari pasar ini dia itu punya kekhasan gitu ya. Sama-sama produk sabun misal, tetapi sabun Lux itu dia punya kekhasan tersendiri dibanding dengan sabun yang lain, misal sabun Gift gitu ya. Kemudian ada Lifebuoy dan sebagainya. Kemudian yang paling mudah itu makanan ya, misal bakso. Penjual bakso banyak nggak? Banyak, pasti. Gitu ya. Bahkan mungkin setiap malam itu mungkin bisa 2 sampai 3 gerobak bakso yang lewat misal di situ. Tetapi bakso ini menjadi salah satu jenis produk yang dijual di pasar yang berjenis pasar persaingan yang berjenis monopolistik. Karena apa? Ada ciri yaitu pembeda tadi atau different. Sama-sama penjual bakso gitu ya. Tetapi ada yang rasa kuahnya gurih. Ada yang rasa baksonya lebih enak gitu ya. Ada yang toppingnya dia banyak toppingnya gitu ya. Kemudian bisa juga kaldunya lebih gurih misal dan sebagainya. Nah, itu adalah pembeda tadi. Ya, Bu, bedanya apa, Bu? Kalau gitu monopolistik sama pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, ingat kemarin cirinya adalah barangnya homogen. Nah, kalau di sini di monopolistik penjualnya banyak, pembelinya banyak, tetapi di situ ada pembeda, diferensiasi di situ. Kalau ciri yang lain bagaimana, Bu? Ya, ciri yang lain hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, yaitu mudah masuk pasar di situ. Oke, kita sekarang lihat di sini. Kalau ini tujuan pembelajarannya, jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan materi kuliah ini nanti bisa menjelaskan ciri ya, ciri utama dari pasar persaingan monopolistik itu apa gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa menganalisis harga dan outputnya, bagaimana sih harga itu ditetapkan, kemudian berapa jumlah produksi yang harus dijual gitu ya. Nah, ini nanti pada struktur pasar monopolistik, nah teman-teman bisa menggambarkan itu, kemudian bisa menggambarkan kurva ekonominya gitu ya, bagaimana nanti memvisualisasi permintaan, biaya dan laba gitu ya, kemudian mengevaluasi efisiensi, yaitu nanti teman-teman bisa mengkaji dampak dari struktur pasar ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke. Kemudian kita masuk di pengertian yaitu kalau beberapa cirinya gitu ya, definisi dari pasar ini dia banyak penjual yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Nah, namun dia tidak sama ya, tidak identik atau tidak sama. Kalau di pasar persaingan sempurna kan kemarin mungkin gitu ya. Kalau beras beras semua jenisnya misal C4 super gitu ya, C4 super semua gitu ya. Tapi kalau di pasar monopolistik enggak, dia punya identik gitu ya. Jadi punya punya ciri khas tersendiri gitu ya. Ya seperti yang tadi saya contohkan yaitu bakso gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi in gitu ya, seblak gitu ya. Kalau penjual seblak itu kan banyak ya di Magelang itu ya mungkin ada beberapa gitu ya. Cuman teman-teman punya apa namanya bisa membedakan kalau di sebelah A sana dia kuahnya gurih banget gitu ya, kemudian juicy dan sebagainya. Kalau di sana macamnya banyak gitu, bahkan mungkin dikasih topping yang macam-macam, ada seafoodnya gitu ya, ada jamur enokinya dan sebagainya, lengkap di sana. Nah itu apa namanya produknya namanya sama, misal jenisnya sama, tetapi dia tidak identik. Ya. Nah, termasuk di sini dicontohkan ada restoran, gitu ya, ada sama-sama salon. Nah ini yang sering perawatan ya, terutama yang cewek-cewek gitu,
mungkin punya langganan salon tersendiri karena di sana mungkin di sana capsternya lebih oke gitu ya. Kemudian cara motongnya, misal dia motong rambut dan sebagainya cocok gitu ya. Kemudian kalau perawatan wajah maupun rambut gitu ya, itu juga oke di sana lebih oke. Misal krim batnya di sana lebih lama, produknya lebih bagus misal gitu ya. Kemudian apa namanya harganya lebih eh, merakyat misal dan sebagainya, lebih terjangkau. Nah itu dinamakan pembeda tadi atau diferensiasi gitu ya. Atau bisa sama-sama ini yang cowok ya suka nongkrong di warung kopi ini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan tempat nongkrong ya. Bisa kalau yang murah meriah itu di angkringan gitu. Angkringan pun teman-teman juga punya langganan sendiri gitu ya, karena ada ciri khas yang mungkin teman-teman apa namanya sukai ya di situ ya. Kan misal di sana oh kopinya di sana tuh oke gitu ya. Kopinya oh, sudah murah, enak gitu ya dan sebagainya atau tempatnya oke dan sebagainya. Nah, ini pasar monopolistik. Kemudian apa sih karakteristik kuncinya yaitu yang tadi saya selalu sampaikan itu di monopolistik itu dia punya diferensiasi produk. Nah, ini diferensiasi ini yang nantinya dia itu apa namanya, Mas, dia mendatangkan langganan ya. Diferensiasi ini yang mendatangkan langganan. Dia konsumennya sangat loyal di sini. Nah, dia akan loyal karena ada apa namanya pembedaan dari sisi diferensiasi ini gitu ya. Ya itu tadi misal kalau ibu itu ada beberapa langganan gitu ya dalam artian dari tempat makan gitu ya. Biasanya ibu misal ke luar kota gitu ya, ke arah Kebumen gitu ya misal itu ibu suka mampir di Sekar Pajang gitu ya. Kenapa di situ? Satu, memang masakannya masakan rumahan gitu ya. Kemudian tidak terlalu mahal. Kemudian tempatnya juga oke gitu buat sholat. Ada masjidnya, kemudian ada tempat MCK-nya dan sebagainya. Nah ini yang membuat diferensiasi ini sama-sama. Misal restoran tadi atau rumah makan misal di situ, tetapi dia punya diferensiasi ini sehingga langganan itu kan berarti oh loyal. Loyal itu kan setia ya langganan. Dia akan uh, di apa namanya dalam artian untuk menjadi pelanggan tadi gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa cirinya ya, beberapa cirinya pasar persaingan monopolistik. Di situ banyak penjual dan pembeli. Ya. Terdapat banyak perusahaan kecil dalam pasar. Nah, di sini berarti kalau terdapat banyak, ya ini ada kata banyak, gitu ya. Kemudian kecil gitu. Oh, mohon maaf ini Pak, karena pakai mouse ya, stilusnya tidak bisa saya pakai. Ini apa namanya? Berarti untuk masuk di situ ini akan berkaitan dengan yang ini ya. Ya, masuk di situ itu mudah gitu ya, karena cirinya ini tadi banyak perusahaan kecil ya, banyak perusahaan kecil yang masuk di dalam pasar. Berarti oh ternyata relate dengan ini hambatan masuknya dia rendah. Kalau hambatan masuk dia rendah, apa namanya banyak juga UMKM kecil gitu, usaha-usaha kecil atau mungkin mereka yang mencoba peruntungan mudah masuk di situ. Ya, beda dengan yang kemarin monopoli ya. Monopoli itu untuk masuk di situ punya high barrier entry yang tinggi. Karena apa? Ketika mau menjadi pesaing monopolis di situ dia harus punya modal yang cukup besar gitu. Dia punya skala ekonomis yang cukup besar. Beda dengan yang di monopolistik ini. Nah, kemudian produk terdiferensiasi ya. Setiap produk ini punya keunikan. Nah, ini keunikan tersendiri. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi gitu ya. Boleh makanan gitu ya. Kemudian boleh jasa seperti salon tadi dan sebagainya. Dia punya keunikan gitu ya. Mungkin kayak teman-teman yang cowok itu juga punya langganan ini ya apa namanya? Hmm,
Kalau yang untuk potong rambut apa Mas? Mas yang ini istilahnya? Barbershop, Bu. Iya betul, barbershop. Nah itu kan juga di sana tuh ada ciri khasnya sendiri. Nah anak saya tuh yang kecil ya, kebetulan anak saya cowok semua gitu ya. Kalau yang kakaknya dia eh, mau milih barbershop itu ketika sudah besar gitu ya. Nah dia kenapa milih di barbershop? Yang pertama dia modelnya update gitu ya. Jadi model-model yang sekarang itu mereka update gitu. Kemudian yang kedua di situ ada layanan uh, plusnya yaitu pijat dan keramas itu ya, pijat dan keramas gitu ya. Kalau di tukang cukur yang berapa 10.000 ya, 10.000 atau yang di pasar itu kan ya ada yang kadang-kadang mereka menawarkan tambahan jasa pijatnya gitu. Kemudian kalau keramas kayaknya nggak ada ya. Ya itu salah satu bentuk diferensiasi, Mas, gitu ya. Jadi sama-sama potong rambut gitu ya, sama-sama tukang cukur, tetapi di situ ada perbedaan ya tuh. Misal, oh di situ tuh dia ini bersih semuanya gitu ya, dalam artian ikut dikerok gitu ya istilahnya kalau yang cowok itu. Jadi benar-benar rapi, bersih, kemudian presisi sesuai dengan contoh yang model-model rambut yang kekinian dan sebagainya. Nah, itu unik tadi gitu ya, punya diferensiasi tadi gitu. Meskipun tukang potong itu banyak banget di situ gitu ya. Sama juga yang cewek yang suka perawatan dan sebagainya gitu ya. Dia misal kalau yang suka di Larissa misal, oh dia memang punya keunikan yaitu produk-produknya lebih ke produk herbal misal gitu, atau mungkin di Ella gitu ya, dia lebih apa namanya, beberapa treatmentnya lebih lengkap misal, kemudian lebih lama juga treatmentnya dan sebagainya, kemudian menggunakan alat-alat yang baru gitu ya dan sebagainya, dan hasilnya juga lumayan signifikan dan sebagainya. Nah ini masing-masing dia punya keunikan atau ciri khas tadi atau diferensiasi tadi. Kemudian karakteristiknya hambatan masuk ini rendah. Nah perusahaan baru dapat masuk dengan mudah, gitu ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini juga sama di dalam pasar monopolistik itu, si penjual maupun pembeli konsumen dia konsumen ya terutama dia mempunyai akses informasi yang cukup baik di sini, ya, cukup sempurna. Nah, ini mirip-mirip dengan pasar persaingan. Biasanya rata-rata mereka ketika mau beli bakso gitu ya, kemudian mau ke barbershop tadi dia udah tahu harganya berapa, gitu ya. Berapa yang sudah harus dia bayarkan di situ. Kemudian di dalam pasar monopolistik, nah ini yang tadi saya sampaikan, nanti kita juga bisa belajar menentukan harga pada struktur pasar monopolistik itu seperti apa. Nah, di sini karena ini ciri yang ini tadi, ya, terdiferensiasi tadi, nah, produknya terdiferensiasi, ya, dia punya pembeda gitu ya, sehingga perusahaan ini dia punya sedikit gitu ya, punya sedikit kekuatan untuk menentukan sedikit kekuatan untuk menentukan harga di sini. Nah, karena apa? Ya, ini dia bisa apa namanya membedakan gitu ya. Dia bisa membedakan produknya dengan produk yang lain. Sama-sama warung kopi gitu ya. Namun di situ karena kopinya enak gitu ya, kemudian otentik, belum ada yang bisa menyamai rasanya gitu atau kualitasnya, sehingga dia mungkin bisa menjual lebih mahal gitu ya, menjual lebih mahal dibanding penjual kopi yang lain gitu. Ya Mas Alan Rais, mohon di mute dulu, ya mohon di mute dulu, ya oke. Okay. Nah ini alasan nanti kalau ditanya kenapa sih pada pasar monopolistik itu perusahaan memiliki sedikit kendali karena ini mereka punya diferensiasi tadi. Ya. Kemudian kalau yang
pasar persaingan sempurna kan kemarin itu hanya sebagai price taker ya. Ya karena apa? Mereka tidak punya kekuatan untuk mendiferensiasi produknya tadi. Sehingga mereka ya menerima aja harga yang terbentuk di pasar. Tapi kalau di sini enggak gitu ya. Jadi dia bisa menjual sedikit lebih mahal karena konsumen loyalnya itu mau berapapun harganya, meskipun dia bukan tidak terlalu tinggi, dia menentukan harga, tetapi dia tetap akan loyal menjadi pelanggan di situ karena memang keunikannya itu atau diferensiasinya itu, gitu ya. Kemudian ya kita besarkan dikit. Nah, di sini ada kurva jangka panjang dan kurva jangka pendek, gitu ya. Nah, untuk pasar monopolistik, untuk kurva jangka panjang dan jangka pendeknya itu akan terbentuk titik optimal gitu ya, titik optimal di mana MR sama dengan MC. Ya, MR sama dengan MC. Ya. MR itu adalah marginal revenue. Marginal revenue itu adalah penerimaan marginal atau perubahan pendapatan karena adanya uh, uh, perubahan jumlah yang diproduksi atau yang dijual, gitu ya. Kalau MC adalah perubahan harga karena adanya perubahan jumlah output yang diproduksi. Sehingga titik optimal produksi ini akan tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Sehingga pada saat posisi ini perusahaan dia memaksimumkan keuntungan. Nah, di sini MR ini adalah MR gitu ya. Ini adalah marginal cost. Gitu ya. Ketika MR sama dengan marginal cost itu perusahaan dia bisa memaksimalkan keuntungan. Kenapa sih seperti itu, Bu? Karena di sini ibaratnya adalah misal teman-teman di sini membeli kopi gitu ya. Kopi yang sering teman-teman beli apa yang kopi kekinian itu? Starbucks, Bu. Starbucks. Oh, mahal itu. Berapa itu Starbucks? 60-an apa 50-an? Kopi kapal api, Bu. Kapal api. Oke, ya ya oke. Gini aja, para penjual kopi di kampus itu kan macam-macam ya, Mbak Mas. Misal dulu di area sini dekat rumah saya itu sebelum rumah saya itu ada namanya saya lupa. Feeling Good ya, Feeling Good, tempat nongkrong gitu, warung gitu ya. Ini yang jalan tanjakan, kalau dari Sanden itu jalan tanjakan mau ke arah kampus itu ada Feeling Good. Kalau sekarang namanya udah ganti tuh, yang pinggir jalan, pokoknya pinggir jalan atas itu. Nah itu biasanya tempat nongkrong teman-teman tuh, teman-teman mahasiswa baik cowok maupun cewek gitu ya, karena dia jual minuman murah di situ. Ya, awal-awal belum ada yang banyak membuka warung-warung seperti itu gitu ya, atau plus tempat untuk makan, minum, nongkrong, ngobrol gitu ya. Itu belum banyak, Mbak Mas. Ya, dalam jangka pendek ya dia akan mendapatkan laba atau profit yang tinggi ini sekaligus ini ya membahas yang ini ya, laba ekonomi positif. Nah, ini perusahaan dapat memperoleh laba ekonomi positif dalam jangka pendek ketika harga lebih tinggi daripada biaya rata-rata. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena apa? Belum banyak pesaing gitu ya, belum banyak pesaing dalam jangka pendek. Gitu. Karena belum banyak pesaing, maka dia bisa, kan tadi cirinya dia bisa sedikit gitu ya, sedikit mengendalikan harga. Sehingga selama dia bisa berproduksi ini ya, ini titik optimalnya ada di sini. Selagi penerimaannya masih sama dengan MC, dia masih bisa menambah keuntungan. Dalam artian dia bisa menjual terus gitu ya. Plus kalau di sini itu adalah ketika ini harganya itu masih lebih tinggi dari biaya rata-rata
produksinya. Nah, ketika harga masih lebih tinggi, otomatis kan MR-nya dia masih lebih besar daripada MC ya. Kalau MR lebih besar daripada MC, disebabkan P-nya itu dia lebih besar gitu ya, dia masih masih dalam jangka pendek dia masih oke lah jalan terus gitu ya. Dia karena apa? Intinya P lebih besar dari AC, dia itu masih untung besar Mbak Mas. Atau MR lebih besar daripada MC. Oh, berarti dia masih untung besar di situ. Dalam jangka pendek gitu ya. Tapi karena rame gitu ya, bermunculanlah warung-warung serupa yang dekat kampus tadi, warung baru. Tadinya cuma ada 1 menjadi 5 misal, bahkan 6 misal, yang menjual menu-menu yang mirip juga gitu ya, meskipun mungkin nggak semuanya rasanya sama gitu ya, karena di sini ada kekhasan gitu ya tadi. Tapi itu kan menjadi alternatif alternatif bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang suka ngopi kayak gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, misal 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya, banyak warung-warung yang serupa yang buka. Nah, ini akhirnya menyebabkan P ini gitu ya, nanti tidak lebih besar daripada AC, atau misal nanti P akan sama dengan AC, atau bisa juga di sini perubahan pendapatan itu hanya akan sejalan dengan perubahan perubahan MC. Nah, kalau pada saat ini nih, dia sudah harus mikir gitu ya. Wah, ini gimana caranya? Ya, caranya kalau di pasar monopolistik yaitu dengan melakukan diferensiasi itu, supaya nanti meskipun banyak pesaing, dia masih tetap punya konsumen yang loyal, gitu ya. Kemudian di sini ada pergeseran kurva, gitu ya, pergeseran kurva permintaannya. Ada masuknya perusahaan baru menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri hingga harga sama dengan biaya rata-rata. Nah, ini yang Ibu tadi sampaikan. Jadi P yang tadinya dia untung besar ya, pada P lebih besar daripada AC gitu ya. Berjalannya waktu berarti dalam jangka panjang ya, Mas Mbak. Berjalannya waktu dia akan mengurangi demand-nya gitu ya. Karena demand-nya kok bisa kurang, Bu? Kan terbagi ya. Kan terbagi demand-nya oleh para pesaingnya tadi, sehingga demand yang tadinya di nol ini dia akan bergeser ke kiri di sini. Ya, jumlah permintaannya bergeser ke kiri. Karena apa? Mahasiswa tadi yang suka ngopi, suka nongkrong, mereka punya ini kebetulan tulisannya lemon ya, punya pilihan lain untuk nongkrong. Sehingga yang tadinya full, permintaannya ada di satu warung ini di nol, tapi karena ada pesaing dan sebagainya, permintaan bisa jadi tuh turun, bergeser ke kiri. Ya, bergeser ke kiri sampai dengan harga sama dengan biaya rata-rata. Berarti kalau harga sama dengan biaya rata-rata, ini P sama dengan AC. Ingat AC adalah average cost atau biaya rata-rata. Oke. Sehingga dalam jangka panjang pada pasar monopolistik, laba ekonomi ini nanti lama-lama akan mencapai normal atau nol gitu ya, dalam jangka panjang. Karena ada perusahaan baru ya, yang terus dia nanti memasuki pasar. Jadi dalam jangka pendek pasar monopolistik karena unik gitu ya, belum ada yang nyamain dan sebagainya, ya kayak kita lah, misal ada warung baru kemudian belum ada yang menjual makanan seperti itu gitu ya, rame gitu ya. Apa ya yang dulu in banget gitu ya, jangan bilang donatnya bingkan ya. Bosan sudah ya. Jadi apa ya yang unik ya, yang dulunya ya penjualnya cuma 1 kayak gitu ya, 1 atau 2, terus kemudian menjamur gitu ya, banyak. Es kepal Milo. Ya, es kepal Milo dulu itu wah larisnya minta ampun itu ya, karena yang memang unik gitu ya, belum ada yang banyak menjual dan sebagainya. Tapi lama kelamaan gitu ya, karena banyak yang follower gitu ya, pengen dapat keuntungan yang sama juga dan sebagainya, banyak gitu ya, bahkan menjamur di situ, apa namanya, orang buka jualan es kepal Milo tadi gitu ya, sehingga akhirnya
demand-nya turun ya. Demand-nya turun ini kan berarti revenue-nya atau pendapatannya tuh turun di situ. Karena semakin banyak usaha sejenis yang memasuki pasar tadi, pasar monopolistik. Oke. Kemudian di dalam pasar monopolistik ini juga ada menyebabkan beberapa ketidakefisienan gitu ya, ketidakefisienan. Menyebabkan ketidakefisienan yang mempengaruhi masyarakat. Nah, kenapa ini ya kita lihat di sini. Di sini ada inefisiensi alokatif, di mana harga jual di situ lebih tinggi dari biaya produksi, gitu ya. P itu lebih tinggi daripada marginal cost atau biaya produksi. Karena produk yang sifatnya berbeda-beda, sehingga ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan konsumen itu membayar lebih mahal, gitu ya, dari jumlah yang diproduksi lebih sedikit dari yang seharusnya. Jadi karena harga lebih besar daripada biaya marginal ini, karena P dia lebih besar daripada biaya marginal, maka ini yang dinamakan inefisiensi alokatif, gitu ya. Kemudian kalau inefisiensi produktif apa Bu? Dia perusahaan ini berproduksi atau beroperasi dengan skala yang kecil, gitu ya. Nah, dengan skala kecil ini sehingga banyak perusahaan yang masuk di pasar menyebabkan kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas ini yang dinamakan inefisiensi produktif, gitu ya. Nah, karena kelebihan kapasiti ini biaya produksi per unitnya menjadi lebih tinggi. Jadi dinamakan inefisiensi produktif, inefisien, nggak efisien gitu loh ya. Kan kemarin kita belajar mengenai skala ekonomis dan diseconomic scale. Nah, skala ekonomis ketika dia berproduksi, dia akan biayanya semakin sedikit atau semakin ekonomis. Karena apa? Ada selisih kemurahan di situ ya, atau apa namanya? Karena produktivitasnya gede, skalanya gede, kemudian kemarin berspesialisasi, sehingga ibaratnya adalah misal membeli tepung yang misal hanya puluhan kilo dengan tepung yang berton-ton itu akan lebih murah biaya rata-ratanya ketika produksi dalam skala yang besar, yaitu tepung yang kuantitasnya lebih banyak di situ. Nah, di sini sehingga karena perusahaannya kecil-kecil gitu ya, dia juga skalanya kecil, biayanya lebih tinggi menjadi inefisiensi produktif gitu ya. Kemudian ada biaya sosial tambahan. Nah, ini biaya sosial untuk apa sih? Nah, karena dia ingin men-show-kan gitu ya, menunjukkan bahwa ini loh, saya tuh punya keunikan di produk saya. Nah, otomatis dia harus promote ya, atau mempromosikan dengan iklan. Nah, iklan ini kan dia mengeluarkan apa? Biaya di sini, ya, biaya tambahan. Kan kalau dia tidak mengiklankan ya biayanya adalah biaya untuk produksi aja gitu ya. Tapi karena dia ingin mengenalkan barangnya gitu ya, kemudian dia ingin apa namanya supaya konsumennya lebih banyak yang membeli di sana gitu ya. Kemudian di sini dia butuh yang namanya iklan gitu ya. Nah, kadang-kadang ini juga dibebankan, biaya sosial ini nanti menjadi beban siapa? Beban konsumen. Nggak mungkin si produsen itu menanggung biaya sosial di luar apa namanya biaya produksi dan sebagainya yang mereka keluarkan, nggak mungkin. Nah, itu nanti akan dibebankan oleh siapa? Dibebankan oleh si konsumen. Gitu ya. Nah, hal ini mengalihkan sumber daya dari inovasi yang lebih penting gitu ya. Jadi contohnya saja, misal biaya produksinya itu aslinya itu kopi ya, kopi Starbucks misalnya yang tadi saya sampaikan ke
yang disampaikan teman-teman ke saya, harganya mungkin 50.000 gitu ya. Tetapi aslinya harga produksi per gelasnya atau per cupnya itu mungkin tidak sampai 20.000. Tapi apa yang bikin mahal? Iklannya, gitu ya. Kemudian tempatnya, kemudian bayar pegawainya, gitu ya, pajaknya dan sebagainya. Sehingga biaya-biaya sosial ini nanti yang apa namanya harus dibayar lebih mahal dibanding harga aslinya. Mungkin kalau bukan merek Starbucks tapi rasanya sama gitu, tapi dia tidak pakai merek, dia hanya paling jual 20.000. Misal 15.000 untuk bikin kopinya, 5.000 untuk jasanya misal, atau untuk keuntungannya gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin tadi 50.000 itu yang 30 untuk biaya iklan gitu ya, kemudian desain kemasannya yang unik gitu ya, atau gelasnya yang unik dan sebagainya, itu nanti akan dibebankan oleh konsumen tadi. Padahal sebenarnya biaya produksinya cuma 20.000 gitu ya. Nah, ini menjadi ketidakefisienan yang terjadi di pasar monopolistik gitu ya. Kemudian di sini ada kurva inefisiensi pasar, ini menunjukkan ketidakefisienan pasar gitu ya. Jadi, yang pertama dia akan yang tadi saya jelaskan gitu ya, dalam term yang pertama ini akan mendatangkan demand yang cukup gede gitu ya, demand yang cukup besar gitu ya. Kemudian SMC itu adalah short marginal cost, SAC adalah short average cost di sini gitu ya. MR ini adalah penerimaan, sehingga dia akan dapat profit sebesar ini. Perpotongan dari MR gitu ya. Demand dengan short average cost. Short average cost itu adalah biaya rata-rata jangka pendek gitu ya. Nah, ini kotak ini adalah profitnya. Kotak ini profitnya. Kemudian berjalannya waktu gitu ya, karena banyak juga ini apa namanya pesaing yang masuk gitu ya, demand-nya dia mungkin cenderung turun gitu. Kemudian demand cenderung turun, kemudian kita lihat short marginal cost-nya, dan di sini short average cost-nya gitu ya, karena demand-nya turun, biaya ratanya sama gitu ya, misal P sama dengan C tadi, maka dia tidak bisa mendapatkan abnormal profit gitu, atau profit yang gede, tapi dia dapat sedikit tapi normal gitu ya. Nah, kemudian dalam jangka panjangnya nanti dia dalam beberapa waktunya dia karena skala produksinya kecil-kecil gitu ya, inefisiensi tadi gitu ya, harga itu nanti lebih tinggi dari biaya produksi, apa namanya, menciptakan inefisiensi. Nah, ini terus yang tadi produksinya lebih sedikit dari yang seharusnya, menunjukkan adanya kelebihan kapasitas. Jadi nanti dia akan rugi di sini, yang merah-merah ini akan rugi. Karena kok rugi Bu? Ya ini biayanya di atas demand-nya. Gitu ya. SAC, short average cost-nya, biar rata-rata itu lebih besar daripada demand-nya atau permintaannya. Jadi, ya. Ini yang menjadi ketidakefisienan di pasar monopolistik. Ini beberapa contoh. Ada sama-sama kopi ya di sini, ada Kopi Klotok, Legend Coffee, dan Philosophy Coffee. Gitu ya. Nah, di sini kalau Kopi Klotok sendiri dia menawarkan apa? Suasana tradisional Jawa. Ini yang tadi Ibu sampaikan. Di sini punya kekhasan tadi atau keunikan masing-masing. Sehingga dia menciptakan diferensiasi dari apa? Diferensiasi yaitu ngopi dengan pengalaman kultural atau budaya. Misal dia ngopi serasa di desa, misal, dan sebagainya. Ini pengalaman yang mungkin tidak bisa disajikan oleh penjual-penjual kopi yang lain gitu ya, karena di sini jual view, jual suasana gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau dari Legend Coffee misal di sini
Dia daya tariknya adalah dia bisa ngopi di rumah yang eh, masih dikonservasi gitu ya, ini rumah tua gitu ya, tapi dirawat dengan baik, sehingga mungkin diferensiasinya adalah satu dari sisi kualitas kopinya mungkin, kemudian presentasi-presentasi itu yaitu penyajiannya gitu ya. Atau bisa juga ada vibes tersendiri ngopi di rumah tua itu serasa ngopi di tahun-tahun yang lama gitu ya, atau tahun 90-an atau 80-an misalnya, karena mungkin rumahnya juga vibes-nya adalah rumah tua gitu ya. Nah, ini adalah diferensiasi-diferensiasi yang menjadi ciri khas dari produk-produk yang dijual di pasar monopolistik ya. Kemudian contohnya yang lain yaitu filosofi kopi, ini terkenal dengan literasi film. Nah, ini Ibu sudah pernah ke tempatnya, ini ada di Posong Temanggung. Siapa yang rumahnya Temanggung? Siapa yang dekat Posong? Temanggung Posong. Nah, ini kebetulan Ibu sudah pernah ke sana waktu itu, dapat hibah penelitian dari kementerian terkait dengan grading kopi untuk ekspor ya, grading kopi untuk ekspor. Nah, kemudian alhamdulillah udah sampai atas gitu ya. Kebetulan timnya Ibu itu sedang hamil 7 bulan. Nah, Ibu nyopirnya bukan karena takut naik gunungnya, karena memang jalannya bebatuan dan sangat terjal gitu ya. Tapi takutnya karena membawa orang hamil, nah, takutnya brojol di atas kalau ada apa-apa gitu. Nyopirnya sambil deg-degan gitu ya. Nyopirnya sambil deg-degan bukan karena takut medannya, tapi karena penumpangnya sedang hamil besar gitu. Nah, ini di sana itu karena sebagai tempat syuting ya, tempat syuting, sebentar saya lupa namanya, Chico, Chico Jericho itu bintangnya di Filosofi Kopi 2 itu kalau nggak salah. Nah, itu kebetulan pas Ibu minum di nanti kering itu dihaluskan, kemudian diseduh langsung bisa di situ juga. Nah, terus ketika kita duduk di suguhi kopi, ownernya bilang seperti ini, posisi ini dan tempat seperti ini persis digunakan untuk syuting gitu ya, syuting filosofi kopi Bu, tempatnya ada di sini, dan ya, mereka juga suasana syutingnya sedang ngopi seperti ini dan sebagainya. Nah, itu sehingga kita serasa mengikuti apa namanya, uh, napak tilas gitu ya, napak tilas dari film tersebut. Nah, ini diferensiasinya dari mana ya? Ini karena tempatnya itu pernah dijadikan tempat syuting film, sehingga mungkin orang berfoto-foto di situ dan sebagainya, atau menikmati serasa dia juga ikut di dalam cerita film tersebut gitu ya. Kemudian dinamika pasarnya seperti apa sih Bu di pasar monopolistik, yaitu karena hambatannya masuk itu rendah, kemudian banyak pendatang baru yang terus bermunculan, ini menurunkan laba jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang itu labanya tuh turun Mbak Mas gitu ya. Karena ya itu tadi mudah masuk ke pasarnya, dan kemudian ini karena labanya turun, otomatis kan kalau yang awal tadi kita cerita jangka pendek itu kan dia bisa dapat laba super normal, bukan super normal, laba yang cukup besar gitu ya, karena belum ada yang nyamain. Oh, berarti supaya dia balik ke sana lagi dia harus apa? Melakukan inovasi gitu. Nah, supaya inovasi-inovasi ini yang tidak bisa dicontoh, dia akan melahirkan diferensiasi tadi. Nah, diferensiasi ini yang menjadi daya tarik pembeda dari produk lain. Nah, kemudian ini belajar menganalisis studi kasus, meskipun teman-teman tadi juga sudah sempat untuk menyajikan dan mempresentasikan, tapi kita coba dulu ya. Nah, di sini ada warung kopi ya, misalnya di Jogja itu lebih dari 500 kedai dengan skala usaha kecil menengah membuktikan ciri persaingan monopolistik. Nah, misal jenis-jenisnya macam-macam. Ada kopi Klodok, Legend Coffee, Filosofi. Nah, ini mereka bersaing tanpa ada yang
dominasi gitu ya. Jadi masing-masing punya pelanggan sendiri gitu ya. Ya tetap bersaing, tapi karena mereka punya penciri tadi atau keunikan tadi, jadi tidak terlalu apa namanya, ada yang leader gitu ya, atau tidak ada yang mendominasi tadi. Kemudian dari kurva permintaannya ini sifatnya menurun gitu ya, demand-nya menurun ketika harganya naik, ya jelas sama seperti di pasar persaingan sempurna, ketika harganya naik maka permintaannya akan turun. Kemudian konsep loyal, filosofi kopi ini tetap membeli, dia akan tetap konsumen loyal, konsumen yang setia terhadap filosofi kopi, dia akan tetap membeli meski harga 20% lebih tinggi, ya misal dari Legend Coffee tadi. Nah, elastisitas ini mencerminkan kekuatan diferensiasi produk itu tadi. Jadi dalam artian gini, permintaannya akan turun ketika harga naik. Namun ketika ini tadi diferensiasi tadi belum ada yang menyamai, Mbak Mas. Pada pasar monopolistik, beberapa produsen itu dia punya kekuatan untuk membuat konsumennya itu loyal, gitu ya. Sehingga karena konsumen loyal apapun atau berapapun harganya, dia tetap akan membeli di situ. Nah, ini apa namanya, menyebabkan kurva elastisitas ini mencerminkan kekuatan diferensiasi dari produk itu sendiri. Kemudian bagaimana sih strategi bertahan di pasar persaingan monopolistik gitu ya. Misalnya kopi klotok ini bertahan di konsep Jawa tradisional gitu ya, atau otentik. Nah, ketika dia bertahan di situ, dia tidak follower seperti filosofi gitu ya, atau tidak follower seperti kopi-kopi yang lain misalnya, dia tetap akan mendapatkan apa namanya, mendapatkan konsumen yang loyal gitu ya. Nah, termasuk di sini misal Legend Coffee, dia menyajikan ngopi dengan tempat yang punya interior modern misal gitu ya. Kemudian kalau filosofi tadi koneksi emosional melalui narasi literasi. Jadi itu tadi seolah-olah dia secara emosi itu ikut di dalam alur cerita filmnya gitu ya, ikut merasakan vibes tempatnya dan sebagainya. Kemudian ketidakefisienannya, misal ini studi kasusnya, misal biaya promosi mencapai 15 sampai 25%. Wah, ini gede ya. Kalau untuk biaya produksi saja 25%-nya untuk promosi, wah, ini sangat besar gitu ya. Ini menjadi tidak efisien. Misal contohnya Filosofi Kopi menghabiskan 5 juta per bulan untuk iklan digital kopinya. Sementara Legend Coffee mengeluarkan 3,5 bulan. Sehingga menghasilkan P lebih besar daripada MC. P itu harga ini untuk nutup apa ya? Untuk nutup biaya-biaya promosi. Oke, Mbak Mas, untuk pasar monopolistik sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita beralih ke pasar oligopoli. Silakan. Ada pertanyaan, monggo. Ini tidak ditinggal tidur toh saya. Tidak, Ibu. Oke, Enggak, Ibu. siap. Ya, Ibu. Ya, tetap stay ya nanti di akhir sesi, nanti teman-teman ada hal yang akan saya sampaikan, yaitu kisi-kisi yang harus dipelajari untuk persiapan UAS nggih. Nanti ya teman-teman harus apa namanya, tetap stay ya. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan enggak? Monggo sebelum saya move ke pasar oligopoli. Mungkin rekamnya bisa dibagi dua, Mbak, nanti. Ini kita akhiri, kemudian kita mulai lagi biar nggak terlalu panjang rekamannya.